Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa kami milik-Mu, baik dalam hidup maupun dalam mati. Bantu kami ya Tuhan untuk menyadari bahwa hidup kami hanya untuk-Mu. Bantu kami menyadari bahwa segala badan, raga, pikiran, hati, dan seluruh diri kami milik-Mu. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, dalam bacaan pertama kita diingatkan sekali lagi oleh Santo Paulus, bacaan kedua, bahwa kita ini adalah milik Kristus. Baik mati maupun hidup kita adalah milik Kristus. Karena itulah Yesus menjadi Allah untuk orang yang hidup dan orang yang mati. Dan kita hidup bukan untuk diri kita sendiri. Kita hidup untuk Kristus. Kita hidup bukan untuk diriku, tapi untuk Kristus, untuk orang lain. Kalau kita hidup untuk diri kita sendiri akan menjadi neraka. Ya. Kita akan memaksakan pikiran kehendak kita menjadi sangat egois. Tetapi ketika kita yang adalah milik Kristus ini, maka hidupku bukan untuk orang lain. Bukan untuk diriku sendiri, tapi untuk orang lain. Kebaikan orang lain, kesejahteraan orang lain, mencintai orang lain, memberikan diri kepada orang lain. Selama kita masih hidup berbuat demikian, maka dalam kematian pun ya, kita menjadi milik Kristus. Ya. Saudara, inilah yang menjadi inti dan pengertian yang revolusioner dari Paulus, bahwa hidup kita adalah milik Kristus, baik dalam hidup ini maupun dalam kematian. Nah, ketika konteksnya demikian, maka kita menjadi sadar bahwa kita harus hidup untuk Kristus, bersama Kristus, dalam Kristus. Maka nilai-nilai Kristus adalah harus menjadi nilai-nilaiku juga. Kita harus menghayati nilai-nilai Allah. Nilai-nilai apa? Dalam hal ini bacaan Injil adalah mengampuni, memaafkan. Yesus menyelamatkan kita dengan darahnya, dengan luka-lukanya, dengan salibnya. Sebanyak 15.351 luka dalam tubuh Yesus dikorbankan untukku, supaya aku selamat, supaya kita selamat. Dan Tuhan mengampuni dosa kita yang begitu besar. Ya, kalau dikatakan talenta, katakanlah kita berhutang kepada Allah sebanyak 100 juta, ya, 100 juta rupiah. Nah, dan itu dosa kita dihapus oleh Yesus, oleh darah kudus Yesus. Maka ketika ada orang yang punya utang kita hanya 10.000 atau 100.000, tidak sebanding dengan utang kita kepada Tuhan yang telah dihapuskan. Maka kita punya kewajiban dan tanggung jawab untuk menghapus, untuk mengampuni, untuk memaafkan dosa, kelemahan suami Anda, istri Anda, anak-anak Anda. Sekecil itu. Jadi hutang kita kepada Tuhan itu sebanyak 100 juta besar dan dihapus. Maka kita juga wajib untuk berbelas kasihan kepada orang lain, kepada siapapun. Itulah simbolisme yang Yesus buat parabel, perumpamaan. Maka ketika kita tidak mengampuni orang lain, Tuhan juga tidak akan mengampuni kita. Dan ini merupakan sesuatu yang sangat mendasar. Ketika kita tidak mengampuni orang lain, Tuhan juga tidak akan mengampuni dosa kita. Tapi ketika kita berani mengampuni orang lain, maka dosa kita juga diampuni oleh Tuhan. Sulit memang, betul. Tetapi itulah harga yang harus kita miliki, kita perjuangkan. Ketika kita sulit untuk mengampuni, maka disitulah kita tahu apa arti rahmat. Rahmat itu anugerah Tuhan. Kita minta, kita mohon. Ya. Tuhan, curahkan rahmat-Mu ke dalam hatiku supaya aku bisa mengampuni, memaafkan orang lain. Memaafkan dosa orang yang sedikit itu daripada dosaku sebesar ini. Maka ketika aku mengalami dosaku yang besar ini diampuni oleh Tuhan, maka aku pun bisa mengampuni orang lain. Kita lihat Santo Petrus yang telah menghujat Yesus juga, ya, yang telah menyangkal Yesus juga. Ya. Kita juga lihat Paulus yang membunuh orang-orang Kristen awali. Maka dia memberikan seluruh dirinya pengampunan kepada orang lain, dan Injil hari ini. Semoga kita mengalami kasih Kristus di dalam hidup kita.
mengalami belas kasihan Allah dalam diri kita, dan kita mampu mengampuni orang lain yang punya dosa yang kecil sekali kepada kita. Semoga Tuhan memberkati Anda dan saya dan memiliki keberanian untuk mengampuni orang-orang lain. Berkat Tuhan atas Anda semua dan kita semua. Berkat Tuhan, rahmat Tuhan, supaya kita mampu dan dimampukan untuk mengampuni orang lain. Tuhan berkati Anda semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.